Ini tunggu teman-teman yang lain dulu ya, sampai jam 10 lewat 5. Oke, Sensei.
Oke, karena udah jam 10:05, langsung kita mulai ya. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari Yomimasho, lalu kita masuk ke kosakata, lalu pembahasan mengenai partikel e, partikel to, kanji, dan juga latihan soal. Ini kita masuk ke Yomimasho dulu ya. Oke, aku contohin dulu. Getsuyobi ni Italia e ikimasu. Pada hari Senin, aku pergi ke Italia. Dare to Italia e ikimasu ka? Pergi ke Italia dengan siapa? One-san to Italia e ikimasu. Pergi ke Italia bersama dengan kakakku. So desu ka? Tanoshii desu ne. Oh gitu, seru ya. Yang kedua, 30 nichi ni doko e ikimasu ka? Tanggal 30 kamu pergi kemana? Bijutsu kage ikimasu. Aku pergi ke museum. Dare to bijutsu kage ikimasu ka? Pergi ke museum dengan siapa? Kareshi to bijutsu kage ikimasu. Pergi ke museum dengan pacarku. So desu ka? Ureshii desu ne. Ah, begitu, asyik ya. Nah, di Yomimasho ini yang akan kita pelajari nanti ya, minasang. Contohnya di sini ada ikimasu. Ikimasu, kimasu, kaerimasu. Lalu nanti ada partikel to yang akan kita pelajari hari ini. Tuh. Oke. Sampai sini minasang boleh baca-baca dulu. Nanti aku minta buat baca ya untuk nomor 1 dan juga nomor 2-nya. Oke, silakan dibaca-baca dulu ya minasang. Oke, ada yang mau coba baca nggak nih? Boleh rasen dong. Kak, siapa ya? Oke, Kak Niken. Kak Niken A. Tadi siapa ya yang izin? Kak Erni sama Kak Gabriel. Kak Naomi B bisa ya? Iya, bisa Sensei. Oke. Nomor 1 dan 2 deh ya sekalian. Oke, nomor 1 dulu ya. Silakan. Oke. Getsuyobi ni Italia e ikimasu ka? Dare ya. Dare to Italia. Dari. Benar-benar. Dari itu. Dari itu Italia he ikimasu ka? One-san to Italia e ikimasu. So desu ka? Tanoshi desu ka? Desne. Desu ne. Oke, bagus. Boleh lanjut ke nomor 2 ya? Oke. Aku A ya? Ya, Kak Niken A. Oke. 30 nichi ni doko e ikimasu ka? Bijutsu kan? Bijutsu kan? Bijutsu kan he ikimasu ka? Ikimasu. Dare to bijutsukan e ikimasu ka? Ikimasu ka? Kareshi to
bisu kan ikimasu. So desu ka. Ureshi desu ne. Oke, terima kasih Kak Niken dan Kak Naomi ya. Udah pada ini ya, pandai mau maju belajar gitu ya. Oke, nah tadi yang seperti udah aku bilang ya, nanti yang akan kita pelajari ada partikel e, lalu ada ikimas, kimas, dan juga kairimas. Lalu ada partikel penggunaan partikel to. Lalu tadi aku lupa nyamain kalau kita akan mempelajari tanggal juga ya minasan. Jadi kita akan belajar bagaimana menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang. Gitu. Oke. Oke, Kak Erni. Oke, kita lanjutin dulu ya. Oke, kita masuk ke kosakata. Oke, yang pertama ada cici. Artinya ayah. Haha, ibu. Oto sang ayah, tapi untuk menyebutkan ayah orang lain. Oka sang ibu, untuk penyebutan ibu orang lain. Ani kakak laki-laki, ane kakak perempuan. Oni sang kakak laki-laki untuk orang lain, one sang kakak perempuan untuk penyebutan orang lain. Sofu kakek, sobo nenek. Lanjut, oji sang penyebutan kakek untuk orang lain, oba-sang, nenek untuk orang lain. Oto-oto, adik laki-laki, imoto, adik perempuan. Oji, ya ini nggak aku bisa ya. Kalau oji ini untuk paman kita gitu ya. Oji-sang untuk paman penyebutan untuk orang lain. Oba, tante. Oba-sang penyebutan untuk orang lain. Kareshi, pacar laki-laki. Kanujo, pacar perempuan. Tapi biasanya bisa dipakai juga dengan makna dia. Dia perempuan itu bisa pakai kanujo. Eiga-kang, bioskop. Moru, mall. Nah ini Bijutsu-kang. Bijutsu-kang itu museum. Italia, Italia. Deutsche, Jerman. Chugoku, Cina. Indonesia, Indonesia. France, Prancis, dan yang terakhir Amerika, Amerika. Tuh. Oke. Segini dulu untuk kosakata. Ada yang ingin ditanyakan, Minasa? Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjutin dulu. Nah ini, kita belajar tanggal untuk dalam bahasa Jepang. Nah, untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang 1 sampai 10 itu ada penyebutannya sendiri atau khusus gitu ya. Jadi bukan pakai ichi, nichi, ichi, ni, sang gitu ya. Ini ada sendiri untuk tanggal. Nah, ini untuk tanggal 1 Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yokka, tanggal 5 Itsuka, 6 Muika, 7 Nanoka, 8 tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka. Nah, ini biasanya harus apa ya? Hati-hati ya minasang untuk penyebutan tanggal 4 dan juga tanggal 8. Karena hampir mirip ya, Yoka dan Yoka. Ini bedanya kalau tanggal 8 panjang, kalau tanggal 4 ini ada sekecilnya. Yoka gitu ya. Nah, untuk penyebutan khusus tanggal 1 sampai 10 ini memang harus minasang hafalkan ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 ini minasang hafalkan gitu ya. Kayaknya gampang sih ya karena akhirannya juga mirip-mirip gitu ya. Suitachi, Futsuka, Mika, Yokka, Itsuka, Mika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, dan Toka. Lalu untuk tanggal 11 dan 31 bagaimana? Nah, untuk tanggal 11 dan 31 ini lebih sederhana ya minasang karena ya angka dasar aja ditambahi nichi. Nih ya. Kecuali untuk tanggal 14,
17, 19, 20, 24, 27, dan 29. Nah, ini juga harus minasang perhatikan selain penyebutan untuk tanggal 1 sampai 10. Oke, untuk tanggal 11, Ju, Ichi, Nichi. Jadi angka 10 tambah 1 ya, ditambahi Nichi, gitu aja. Jadi kayak angka dasar tambah Nichi gitu ya. Kayak kan kita kemarin udah belajar angka ya, minasang. Jadi untuk tanggal yang 11 ini tinggal ya Juichi plus Nichi gitu. Begitu juga untuk tanggal 12 Juni Nichi. Ya, seperti angka biasanya ya minasang, cuman ditambahin dengan Nichi. Tanggal 13 juga sama Ju Sang Nichi. Lalu untuk tanggal 14 sebentar. Untuk tanggal 14 ini yang pengecualian tadi ya. Jadi bukan Juyong Nichi tapi Juyoka. Ya, ini harus diperhatikan. Lalu tanggal 15 Jugo Nichi. Tanggal 16 Ju Roku Nichi. Nah, tanggal 17 ini kenapa kok aku bold juga gitu ya. Padahal kan angkanya sama aja, Sensei 10 dan 7 plus Nichi gitu ya, kayak angka dasar. Nah, penyebutan untuk angka 7, 4, 7, 9 itu kan sebenarnya ada Yong, 4 ya, ada Yong, ada Shi. Tanggal 7 ada Shichi, ada Nana. Tanggal 9 ada Q dan Ku. Nah, untuk penyebutan tanggal ini pakainya yang Shichi ya, minasang, bukan yang Nana. Jadi bukan Ju, Nana, Nichi. Itu salah. Nah, jadi kenapa aku kasih bold di sini biar minasang berhati-hati juga bahwa angka 17 yang dipakai di sini adalah Shichi bukan Nana. Untuk tanggal ya minasang. Itu tanggal pakainya Shichi. Lalu untuk tanggal 18 Ju, Hachi, Nichi. Nah, untuk tanggal 19, Juku Nichi. Jadi pakainya bukan Q, Jukyu Nichi, tapi Juku Nichi. Tanggal 20, Hatsuka. Oke, tanggal 21, Niju Ichi Nichi. Ya, 2, tambah 10 gitu ya. Tambah 1, ini. Plus Nichi. Oke, tanggal 22, Nijuni Nichi. Tanggal 23, Niju Sang Nichi. Tanggal 24, Niju Yoka. Oke. Tanggal 25, Niju Go Nichi. Tanggal 26, Niju Roku Nichi. Tanggal 27, Niju Shichi Nichi. Oke. Tanggal 28, Niju Hachi Nichi. Tanggal 29, Niju Ku Nichi. Tanggal 30, Sangju Nichi. Tanggal 31, Sangju Ichi Nichi. Oke. Sampai sini dulu minasang. Boleh dibaca-baca dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Aku tunggu sampai 10.21 mungkin ya. Sambil dibaca dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya minasang. Boleh lewat chat juga kok. Sambil dihafalin juga nggak apa-apa ya minasang.
Boleh sambil dicatat, di kasih notes di bukunya, atau dicoret-coret gitu boleh ya Minasang biar lebih paham gitu mungkin ya. Atau ini boleh di screenshot dari Minasang, boleh. Sensei, Iya. aku mau tanya, cara ngebedain pengucapannya Oji-san sama Oba-san, kakek nenek dan paman tante itu gimana ya? Kan sama-sama Oji-san sama Oba-san. Nih, sebentar ya. Aku hapus Oke. dulu ini. Sebentar. Yang ini. Iya, Jadi, kapan pakai Oji dan Oji-sang. Jadi, ini ya. Jadi, kalau Oji itu untuk penyebutan paman, tapi untuk paman sendiri gitu ya. Kalau Oji-sang itu buat penyebutan paman orang lain. Jadi, ada tambahannya di sini. Panjang gitu ya. Oji. Kalau ini kan Oji gitu aja ya. Terus ada sang juga. Oji sang gitu. Begitu juga dengan Oba. Oba ini untuk penyebutan tante sendiri, kalau Oba sang untuk penyebutan tante orang lain gitu. yang kakek nenek juga sama ya, dibacanya panjang gitu. Iya, Oh, oke. Makasih Sensei. oke. Sebentar ya Minasang. Aku izin bentar ya, nanti aku kembali boleh dibaca-baca dulu. Oke.
Oke, makasih Minasang udah menunggu. Maaf ya. Iya, terkait ini tadi ya, bentar. Jadi tadi yang ditanyakan itu ini ya, kakek dan ini ya. Ya, Minasang, jadi ini harusnya pengucapannya ini salah di furigananya ya. Ini nggak perlu ini. Ini. Jadi kalau obasang, yang ini kan panjang ya, ojisang kakek. Nah, tapi kalau ojisang itu paman gitu. Oke. Nanti aku kirim lagi ya modulnya. Jadi aku perbaiki dulu ininya, aku hapus, terus nanti aku kirim lagi. Oke. Oke. Kita langsung masuk ke latihan soal ya, Minasang. Boleh ditulis di kolom chat untuk nomor 1 dulu. Nah, ini aku juga udah kasih kosakatanya. Jadi Minasang bisa langsung digunakan gitu ya. Nomor 1. Boleh tulis di kolom chat ya, Minasang. Oke, yang lain. Oke, Kak Erni, Kak Niken, Kak Naomi. Oke, bentar. Oke, yang lain. Oke, Kak Syarif, boleh ditulis di kolom chat juga. Kalau segini aja aku bacain dulu ya. Untuk Kak Erni ini ada kesalahan mungkin ya dari keyboardnya. Untuk Q-nya ya. Oke, Kak Niken dan Kak Naomi udah benar ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Yang lain boleh ikutan juga. Kak Syarif, Kak Niken, Kak Nomi, Kak Erni, Kak Gabriel masih kerja ya. Yang lain boleh ditulis di sini, di chat. Oke.
Deshita wa kokonoka desu. Oke, udah benar semua. Lanjut ke nomor 3. Oh ya, minasan, kalau aku kasih kosakata kayak gini, jangan lupa dihafalkan juga ya. Oke, boleh lanjut ke nomor 3 nih. Udah paham banget nih penggunaannya. Oke, untuk Kak Naomi, asate wa yoka. Harusnya tuh Kak, untuk tanggal 10. Oke, Kak Erni udah benar. Kak Nikan udah benar. Kak Syarif ini asat se jadinya ya. Harusnya asat t. Tuh. Oke, boleh lanjut ke nomor 4. Oke. Jadi ini emang belum dipelajarin ya minasan. Jadi ini tambahannya ya. Kalau des itu nggak lampau. Jadi positif dan nggak lampau. Kalau deshita ini untuk penggunaan lampau. Lampau positif. Di lampau di positif. Jadi ini harusnya bukan pakai des, tapi pakai deshita.
Gitu ya. Karena kan ini konsepnya soalnya kemarin tanggal 27. Jadi pakai yang ampau. Jadi pakainya deshita. Tuh. Kinowa, nichu, shichi nichi, deshita. Gitu. Oke. Boleh lanjut ke soal terakhir nomor 5. Jangan lupa pakai deshita karena soalnya ampau, kemarin lusa. Oke, ototoi wa 14 deshita. Nah, oke Kak Erni. Udah benar. Kak Naomi. Juyoka. Untuk tanggal 14 Juyoka ya. Jadi bukan Juyoka tapi Juyoka. Oke. Untuk Kak Niken, Ju-nya kurang panjang ya. Ditambahin U. Jadi Ju. Ini ya. Oke. Oke, Kak Syarif udah benar ya. Oke. Nah, karena ini udah latihan soal, tentunya Minasang udah pada paham ya, karena dari latihan tadi juga Minasang benar semua, mungkin salahnya hanya di tipe aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu membahas mengenai partikel e, ikimas, kimas, dan kaerimas. Nah, partikel ini umumnya digunakan untuk kata kerja ikimas, kimas, dan kaerimas yang menunjukkan perpindahan. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan ke. Nah, partikel E ini ditulis dengan he ya. Ini kalau di hiragana tulisannya kan gini. Tapi bacanya E. Bukan he, gitu ya. Tapi E. Tuh. Nah, rumusnya keterangan waktu ini opsional ya. Lalu tempat tujuan ikimas, kimas atau kaerimas. Nah, maknanya ikimas itu pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Biasanya ada kebingungan nih antara ikimas dan kimas. Nah, kimas ini menjauhi tempat pembicara. Nah, ini pembicara ya. Ini kalau ikimas bentuknya itu gini, menjauhi tempat pembicara. Nah, kalau kimas mendekati tempat pembicara. Gini. Jadi tergantung konteks aja ya minasang. Nah, ini contohnya. Watashi wa mainichi daigaku e ikimasu. Pakai ikimas. Jadi aku setiap hari pergi ke kampus, ke universitas gitu ya. Nah, ini diucapkan di rumah. Nah, pembicara kan di rumah. Dia bilang kalau setiap hari pergi ke kampus. Nah, kampus ini kan jaraknya jauh ya dari tempat si pembicara bilang di rumah. Jadi pakainya ikimas. Nah, tapi kalau pembicara mengatakan aku setiap hari datang ke kampus. Nah, ini diucapkannya di kampus. Ya, di tempat pembicara itulah deket ya. Jadi pakainya kimas. Jadi sebenarnya tergantung ya dari konteks
kalimatnya ataupun situasinya juga. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Minasang? Sambil aku Minasang boleh baca-baca dulu juga ya, biar nggak kecepatan gitu. Kalau mau nanya boleh, lewat chat juga boleh. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, aku lanjutin dulu ya, Minasang. Oke, ini contoh penggunaannya lagi ya. Ekie ikimasu, pergi ke stasiun. Kinyobi ni Tomo-san no uchi ikimasu. Pada hari Jumat datang ke rumah Tomo. Oke, lanjut ke bacaan. Oke, boleh dong minta tolong dibacakan jadi ini ya. Watashi wa tai ikimasu. Aku pergi ke Thailand gitu ya. Ini diganti dengan gakko. Ikimasnya bisa diganti dengan kimas. Nah, jadi tainya ini bisa gakko atau uchi. Kimasnya diganti kimas atau kaerimas gitu. Oke, boleh dong yang mau baca? Boleh raise hand. Oh, mungkin aku tunjuk nggak apa-apa ya? Kak Erni, coba dong. Untuk nomor satunya. Kak Erni, ada Kak Erni? Udah open mic sih, tapi kok nggak ada suaranya ya? Lagi ada gangguan mungkin ya? Oke deh. Oke, bentar. Oke Kak Erni. Halo. Ya, udah kedengeran Kak Erni. Ya. Watashi wa gakko e kimasu. Watashi wa uchi ni kaerimasu. Oke, boleh diartikan nggak Kak Erni? Watashi wa gakko e kimasu. Saya datang ke sekolah. Oke. Watashi wa uchi e kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Oke, bagus nih. Udah paham penggunaannya dan juga artinya ya, berarti udah benar-benar paham nih Kak Erni nih. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ane wa rainen Amerikae ikimasu. Nah, ini sama ya. Jadi ini rainennya diganti dengan ashita gitu. Atau diganti dengan raisho.
Itu aja sih. Nah, ini aku mau beri penjelasan gitu ya. Nah, kalau sengshu itu artinya minggu kemarin. Gitu ya. Jadi ini lampau. Kongshu minggu ini. Sebentar. Kita buat gini aja. Saat ini gitu ya. Raishu minggu depan. Kalau maishu setiap dibuat tanda apa ya? Plus-plus aja deh. Setiap minggu. Jadi sengshu minggu kemarin, sengetsu bulan kemarin, kyonen tahun kemarin. Nah ini jangan sampai salah ya minasang. Jadi kyonen itu bukan tahun ini tapi tahun kemarin. Gitu. Nah, untuk kongshu minggu ini. Kongetsu bulan ini. Kotoshi tahun ini. Nah, untuk yang raishu minggu depan, raigetsu bulan depan, rainen tahun depan. Oke. Maishu setiap minggu, maitsuki setiap bulan, maitoshi setiap tahun. Gitu. Oke. Jangan lupa dihafalkan juga ya minasang. Dan juga dipahami tentunya. Oke. Kita lanjutin dulu. Ini ada contoh soal. Pakai hai dan juga ie. Kemarin kan pakai hai ie juga ya, tapi untuk yang kata benda des gitu ya. Nah, ini pakai yang kata kerja. Anatawa toshokan ni ikimasu ka? Apakah kamu pergi ke perpustakaan? Hai, watashi wa toshokan ni ikimasu. Ya, saya pergi ke perpustakaan. Iye, watashi wa toshokan ikimasen. Tidak, saya tidak pergi ke perpustakaan. Jadi, masnya ini tinggal diganti maseng. Gitu ya. Jadi kalau iya, ya seperti biasa. Hai, watashi wa toshokan ni ikimasu. Kalau tidak, negatif ya. Jadi pakainya iye, watashi wa toshokan ni ikimasen. Oke. Boleh dong coba nomor berapa ya, bentar. Nomor 1 dan nomor 2 deh. Nomor 1 dan nomor 4. Oke. Yang mau boleh resen dong. Sekalian latihan nih. Nanti aku bantu juga buat cara bacanya. Oke. Aku tunjuk, nggak apa-apa ya. Kak Syarif boleh dong open mic. Baik, Kak. Oke, nomor 1 dulu ya. Anatawa Amerika. Amerikai. Ikimasen. Ikimasu ka? Tanya dulu gitu ya. Anatawa Amerikai ikimasu ka gitu. Lalu ini pakainya hai. Berarti cara jawabnya bagaimana, Kak Syarif? Hai, watashi wa Amerika. Amerika
Amerikae ikimasu. ikimasen ya. Ikimasu. Pakai yang positif ya. Karena kan Iya. jawabnya hai. Oke, makasih Kak Sarif. Iya, Kak. Nomor 4, Kak Niken. Oke. Ana tawa supa Nomor 4. supa. Oh, 4 ya. Ana tawa uchiye kaerimasu ka? Oke, jawabannya pakai yang iye. Iye, watashi wa uchiye kaerimasen. Oke, benar. Oke, jadi gitu ya Minasang. Jadi kalau makasih ya Kak Niken. Jadi Oke. kalau pakai hai itu ya biasa aja. Jadi ikimas gitu ya. Tapi kalau negatif pakainya iye itu jadinya ikimasen. Jadi tinggal ganti ke masing aja. Gitu. Oke. Untuk ini bentar. Aku hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Kyo, watashi wa kyo supae ikimasu. Ini kyo hari ini ya. Jadi hari ini pakainya positif ikimasu. Ashita ini besok, berarti kan positif. Mainichi, raishu pakainya positif. Kalau kino kan negatif, kemarin, jadi pakainya ikimashita. Itu. Jadi diganti menjadi mashita kalau lampau. Oke. Kalau lampau pakainya mashita. Itu. Kesa, tadi pagi pakainya juga mashita. Ototoi. Tadi ototoi apa? Kemarin, lusa. Pakainya mashita. Gitu ya. Oke. Bentar. Saat ini aku tandain dulu ya yang positif sama yang lampau. Oke. Kalau kita coba yang kedua ya. Jadi, Ana tawa kino dokoi ikimashita ka watashi wa kino supai ikimashita. Kamu kemarin pergi kemana? Watashi wa kino supai ikimasu. Aku kemarin pergi ke supermarket. Gitu. Jadi, yang diganti ininya aja. Keterangannya aja. Keterangan waktu. Pakai nomor 3 sama nomor 6. Oke, yang nomor 3 itu artinya besok. Berarti kalau besok nggak pakai lampau ya, Minasang. Nah, kalau kino pakainya lampau. Yang aku tandain. Oke, boleh dong minta tolong bacain Kak Naomi. Iya, Boleh? ya, boleh Sensei. Oke. Yang nomor 3 ya. Ya. Asita. Anatawa gitu dong. Anatawa. Oke. Ashita. Anatawa asita. Ini langsung dibaca. Doko. Kino. Anatawa ashita dokoe. Oh. Langsung ke ininya. Masuk ke ininya ya. Anatawa asita koe ikimasta. Ikimasta.
Karena ini besok ya, jadi bukan lampau, jadi pakainya bukan mashita, jadi ikimaska, jadi bentuk biasa ya, Minasang. Ya. Oke, lanjut jawabannya. Masa Watashi wa watashi wa ashita. watashi wa ashita Oke, kue supa. suta ikimashita. Ikimas aja. Ikimasu. Oke, karena ini bentuk positif ya, jadi bukan lampau. Lampau juga yang ini lampau positif sih, tapi ini kan apa ya, besok gitu ya, jadi bukan bentuk lampau. Jadi aku tandainya di sini positif aja biar gak bingung gitu ya. Oke, nomor 6 boleh Kak Marhama? Iya, Boleh dibaca nomor 6. Jadi ini sama deh ya. Oh ini sama sih. Kita pakai ototoi aja. Jadi kinonya diganti ototoi. Oke. Anatawa ototoi doko ikimasu ka? Ikimashitaka. Karena itu lampau ya, ototoi. Oh, ya, sumimasen sensei. Anatawa ototoi doko ikimasu ka? Watashi wa ototoi supae ikimashita. Oke, makasih Kak Marama. Oke, udah benar ya. Oke. Bentar. Halo. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan kapan gitu ya. Kalau doko kemana gitu ya. Jadi yang ditekankan itu di supanya gitu ya. Kalau itsu kapan, jadi penekanannya di waktu. Anata wa itsu supai ikimasu ka? Watashi wa ashita supai ikimasu. Aku pergi ke supermarket besok gitu ya. Oke. Ini sama kayak tadi sih ya, cuman beda di pertanyaan aja. Kalau ini itsu untuk kapan, kalau doko ini untuk tempat. Kemana gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini untuk pertanyaan waktu sih Minasang, tapi kita belum belajar waktu ya. Cuman ini contoh aja sih. Nanjini uchiye kaerimasu ka? Jujini kaerimasu. Jadi aku pulang pukul 10. Nah, ini penggunaan juga pakai kaerimasu gitu, tapi yang ditanyakan waktu gitu ya. Oke. Karena kita belum belajar waktu, jadi kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Nomor 1 dulu ya, boleh ditulis di kolom chat. Ya, nggak apa-apa, Kak Marhama. Oke, udah ada Kak Erni. Yang lain boleh. Oke, Kak Marhama.
Oke, Kak Naomi. Kak Niken. Oke. Watashi wa uchiye kaerimasu. Boleh aku pulang ke rumah. Nah, ini. Kak Niken udah diperbaiki ya. Jadi harusnya pakai partikelnya he, yang he. Tapi bacanya emang e gitu. Jadi bukan pakai partikel bukan pakai huruf hiragana yang e ya. Lalu Kak Naomi, ucie karimas. Oke, benar. Lupa. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Oke. Nomor 2, ayo. Digabung sama tanggal yang tadi. Oke, udah ada Kak Erni, Kak Niken. Yang lain boleh? Oke. Oke, jadi pada tanggal 1 pergi ke Jakarta. Nah, lebih tepatnya itu pakainya Suitachi ni Jakarotae ikimasu. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, oke. Oh iya, nomor 3 ya. Ya, keliru nomor 4. Oke, ada Kak Niken. Oke, yang lain? Oke, benar ya. Getsuyo bini gakoe ikimasu. Oke, lanjut ke nomor 4. Kak Niken ini typo ya, gakko-nya kurang panjang. Gakko. Oke, boleh lanjut nomor 4. Besok pergi ke mall.
Oke. Masih ada lagi? Oke, udah benar ya. Udah benar semua. Lanjut ke nomor 5. Oke, benar Kak Niken, ini untuk soal nomor 4 tadi ya. Oke, boleh lanjutkan nomor 5 ya sekarang. Oke, ada lagi? Ini Kak Naomi. Ikimas ya, bukan ikimades. Nah, ini D-nya nggak usah jadi ikimas, langsung gitu. Ini typo ya, mungkin ya. Lalu Kak Niken. Partikel E-nya, salah lagi nih. Typo pakai hiragana E ya. Dia harusnya pakai hiragana he. Tapi bacanya tetap E. Oke, untuk Kak Niken ini maksudnya watashi no cici boleh sih, tapi mungkin boleh sederhana langsung ke cici aja ya. Cici itu kan maknanya juga ayah, maksudnya ayah diri sendiri gitu ya, ya ayahku gitu ya. Boleh. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya. Oke. Boleh dikerjakan nomor 1. Yang ini dalam bentuk percakapan ya, Minasang. Nomor 1 dulu ya, restoran, restoran. Ini nomor 1 dulu. Langsung sama jawabannya aja ya, Kak Erni. Ini pasti mau enter tapi kepencet kirim ya.
Oke, aku nunggu Kak jawaban Kak Erni yang B ini belum ada nih Kak Erni. Oke, Kak Erni. Oke, yang lain ada yang masih mau ngisi? Oke, aku bahasnya. Oke, Kak Nomi. Oke, Kak Niken dulu. Anatawa resutorani ikimasu ka? Hai, watashi wa resutorani ikimasu. Oke, Kak Erni. Anatawa resutorani ikimasu ka? Hai, watashi wa resutorani ikimasu. Kak Naomi. Anatawa resutorani ikimasu ka? Hai, resutorani ikimasu. Oke, benar semua ya. Jadi ini pakainya bentuk mas karena bukan lampau. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini pakainya yang negatif ya, minasang. Oke, masih ingat nggak? Ini bentuk negatif yang tadi latihan soal yang membaca tadi. Ayo. Oke, udah ada Kak Erni dan Kak Niken. Yang masih mau lagi boleh ya, aku tunggu. Oke. Anatawa gakkoe ikimasu ka? Iie, watashi wa gakkoe ikimasen. Oke. Anatawa gakkoe ikimasu ka? Iie, watashi wa gakkoe ikimasen. Oke, udah benar nih. Berarti paham ya Kak Niken sama Kak Naomi nih. Oke. Boleh lanjut deh, terakhir nomor 3 deh. Nah, ini pakainya apa? Ini pakainya lampau. Kemarin, berarti pakai bentuk apa, minasang? Ayo. Oke. Oke nih Kak Naomi menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Natawa gakkoe. E-nya
pakai partikel yang he ya, bukan yang hiragana e. Oke, udah benar. Yang di jawabannya udah benar nih, partikelnya pakai yang e itu ya. Cuman di pertanyaannya yang bagian A itu ya Kak Naomi. Oke, nomor 3 udah masuk Kak Erni. Yang lain boleh. Oke, yang lain. Oke, Kak Erni, anata wa kino patie ikimashita ka? Hai, watashi wa kino patie ikimashita. Oke, ini benar ya. Anata wa Kak Niken, anata wa kino pati. Penulisan patinya kurang tepat ya. Ikimashita. Hai, ikimashita. Nah, ini oke. Jadi Kak Erni ini udah benar ya. Jadi di soal juga, di bagian A juga benar. Jadi pakainya ikimashita karena ini ada kata kunci kemarin. Jadi lampau ya. Lalu jawabannya hai watashi wa kino patie ikimashita. Benar. Nah, untuk Kak Niken anata wa kino patie ikimasu ka? Yang pertama ini penulisan patinya kurang tepat. Lalu ikimaska harusnya pakai ikimashita karena di soal mengarah ini kemarin ya, karena ada kata kino kemarin jadi pakainya lampau ikimashita gitu. Lalu jawabannya hai watashi wa kino patie ikimashita. Nah, ini penulisan patinya aja yang kurang tepat. Lalu ini udah benar ikimashita untuk jawabannya. Oke. Oke Kak Naomi, anatawa kino, nah ini pati, penulisan patinya bisa dilihat di Kak Erni ya, minasan. Ikimashita ka, hai, kino, kino, panjang, kino u, gitu ya, kino u, bukan kino, kino, ya bacanya kino sih, kino wa patie kimashita. Oh iya, Nasang ini datang ya. Ini datang ya, bukan pergi. Jadi harusnya bukan ikimashita, tapi kimashita. Ini baru sadar di Kak Naomi. Tapi Kak Naomi ini soalnya ikimas, jawabannya kimas. Ya, harus disamakan ya, karena soalnya kan sama-sama datang. Ya, minasang diperbaiki. Jadi ini datang gitu ya. Jadi pakainya kimas. Berarti yang benar di KM nih, cuman diganti kimashita gitu ya. Anata wa kino patie kimashita ka? Hai, watashi wa kino patie kimashita. Oke. Kita lanjut ya, minasang. Ke pembahasan terakhir yaitu partikel to. Untuk menunjukkan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan dengan siapa gitu ya. Atau bersama gitu ya. Rumusnya keterangan waktu plus nih, ini opsional. Subjek to tempat tujuan, ikimas, kimas, atau kaerimas. Contoh penggunaannya, tomo-san to akihabara ikimas. Pergi ke Akihabara bersama Tomo. Lalu niju ichinichi ni one-san to morue ikimasu. Pada tanggal 21 pergi ke mall bersama kakak atau dengan kakak gitu ya. Oke, untuk partikel to ada yang ditanyakan minasang?
Oke, belum ada yang ditanyakan ya? Aku lanjutin dulu. Oke, ini contohnya ya. Watashi wa kyonen anito nihon ni kimashita. Nah, ini pakainya kan lampau ya. Jadi, mashita. Oke, ini ani boleh diganti dengan tomodachi, cici, imoto, dan hitori. Nah, kalau hitori ini pengecualian ya minasan. Jadi bukan pakai hitori to, tapi hitori de. Gitu. Oke, boleh dong minta tolong baca Kak Miken. Oke. Watashi wa kino Kyonen. kyonen. Watashi wa kyonen tomodachi to nihone kimashita. Oke, boleh dilanjutin sampai Yang- yang hitori de. Oh, oke. Watashi wa kyonen chichi to nihone kimashita. Watashi wa kyonen imoto to nihone kimashita. Watashi wa kyonen hitori de nihone kimashita. Oke. Oke, ya minasan. Jadi maknanya aku tahun lalu pergi datang ke Jepang dengan atau bersama kakak laki-laki. Nah, ini tinggal ganti aja subjeknya. Bersama teman, bersama ayah, bersama adik perempuan. Nah, ini sendiri gitu ya. Aku tahun kemarin datang ke Jepang sendiri gitu ya. Oke, jadi kalau hitori de ya minasan, bukan pakai to. Oke, kita lanjut dulu ya minasan. Oke. Nah, ini untuk pertanyaannya. Anata wa kyonen dare to Amerika ikimashita ka? Kamu tahun kemarin pergi ke Amerika dengan siapa? Atau bersama siapa? Pakainya dare to. Watashi wa kyonen ototo to. Ya, ototo to Amerika ikimashita. Aku tahun kemarin pergi ke Amerika bersama adik laki-laki. Oke, gitu ya minasan. Jadi untuk kata tanyanya pakai dari to. Oke. Dengan siapa, bersama siapa gitu ya. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Nih. Nomor 2 dan 5. Tapi 2 dulu deh. 2 dulu tulis di chat.
Boleh ditulis di chat ya Minasang untuk nomor 2-nya. Nomor 2 aja deh. Yetsuya bini hato nihonge ikimasu. Kalau okasan berarti pergi bersama ibu orang lain dong ya. Oke. Oke deh, kita lanjut ke ini. Nomor 1 aja ya Minasang. Kamu pergi ke Jerman bersama siapa? Tadi kata tanya pakai apa? Ayo. Aku pergi ke Jerman bersama keluarga. Keluarga bahasa Jepangnya kazoku. Kazoku. Keluarga yang datang. Boleh nomor 1. Kamu pergi ke Jerman bersama siapa? Aku pergi ke Jerman bersama keluarga. Untuk Kak Naomi jawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Pakainya bukan lampau ya, jadi ikimas aja. Oke, boleh nomor 1 Minasang. Untuk nomor 1, apakah kesusahan Minasang? Atau masih mengetik nih? Kamu pergi ke Jerman bersama siapa? Oke, masih mengetik. Oke.
Oke, udah ada Kak Erni. Anatawa dari itu doitsue ikimasu ka? Watashi wa kazoku to doitsue ikimasu. Oke, udah benar ya ini Kak Erni. Oke, kita lanjut ke pembahasan kanji. Nah, ini ada kanji ya minasang. Bisa dipelajari dari pembacaannya onyomi, kunyominya juga, dari kosakatanya juga. Manabu, belajar, gakko, sekolah, daigaku, universitas. Lalu, kanji kedua, gakse, siswa, ikiru, hidup, umareru, lahir. Oke, aku next dulu ya. Selanjutnya, sensei, guru, sengetsu, bulan lalu. Yang tadi kita bahas ya, minasang. Lalu, watashi, saya. Nah, ini udah paham ya, minasang. Ini nanti kalau nulis watashi lagi, kalau bisa udah pakai kanji ya, minasang. Oke, shiritsu daigaku, universitas swasta. Oke. Akhir, ini ada tahun. Rainen, tahun depan yang tadi kita bahas ya. Kotoshi, tahun ini. Oke. Oke, untuk materi hari ini sampai sini minasang. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Kak Erni. Oke, ini ya. Oke, kapan membedakan untuk pemakaian tempat dengan partikel E dan Ni? Jadi, partikel E itu menekankan perpindahannya ya, minasang. Jadi, menekankan ini. Ikimas, kimas, kairimas, perpindahannya itu. Lebih menekankan ke perpindahannya untuk partikel E. Nah, kalau pakai partikel Ni, itu lebih menekankan ke tempatnya. Jadi ke daigakunya ini, semisal ya. Daigaku ni ikimasu. Jadi penekanannya ke tempatnya. Kalau E itu lebih menekankan ke perpindahannya. Ikimasu, kimasu, kaerimasu, itu. Gitu. Oke. Apakah masih bingung Kak Erni? Oke, jadi terserah ya minasang mau pakai E, mau pakai ni, tapi tergantung yang ditekankan itu situasinya mau yang seperti apa gitu. Tapi kalau pertanyaannya dokoe, ya pakainya pakai E ya minasang. Bukan kalau pertanyaan dokoe itu kalau dijawabnya ni gitu, kan nggak sesuai soal ya. Nah, kalau ni itu lebih menekankan ke tempat tujuannya, E ke perpindahannya. Gitu. Oke Kak Erni. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi minasang? Oke, jadi nanti setelah Zoom ini selesai, aku akan kirim link pengerjaan tugasnya ya minasang. Jadi setelah Zoom ini ada link tugasnya sendiri, jadi nggak perlu yang ditulis tangan gitu ya minasang. Setiap Zoom ada Google Form-nya sendiri. Gitu. Lalu soal yang tadi kita latihan, ini ya minasang, itu tidak perlu dikumpulkan, tapi kalau minasang mau coba latihan di rumah, boleh banget pakai soal ini, gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sekian ya minasang untuk hari ini. Otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu. Sampai ketemu hari
Senin. Oke, terima kasih Kak Erni, Kak Miken. Oke. Oke. Minasan. Nanti linknya aku share ya, ditunggu.